Baik, terima kasih. Pak Suryo Pratomo, ada Bu Siti Nadia di studio dari Australia. Seperti biasa, langganan. Anda kembali bersama kami di Forum Christian, sudah bergabung secara virtual selain ada Diki Budiman dan Ibu Siti Nadia Tarmizi di studio, bergabung secara virtual ada Suryo Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura, dan Gandhi Sulistianto, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan. Saya sapa selamat malam waktu Indonesia, Pak Suryo Pratomo dan Pak Gandhi, selamat malam. Selamat malam. Malam, Christian. Baik, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di Forum Christian. Saya ke Pak Gandhi terlebih dahulu, mungkin bisa cerita Pak Gandhi, kalau kami lihat angka kasus harian COVID-19 di Korea Selatan juga tinggi sekali ya, 90-an ribu per hari ya. Betul demikian, Anda bisa gambarkan kepada kami? Ya benar sekali, Christian. Hari ini per tanggal 16 Agustus, kasus harian dari COVID-19 di sini mencapai 90.443 kasus. Jadi ini rekor tertinggi. Kemarin baru 50 ribuan, hari ini sudah mencapai 90 ribu. Jadi kita berpacu dengan Indonesia, tetapi kita masih unggul. Dan itu dari 90.400 hanya 162 itu kasus impor dari luar negeri yang masuk. Dan seluruh wilayah mencatat penambahan kasus. Wilayah penambahan kasus yang tertinggi di daerah Gyeonggi, Seoul, Busan, Incheon, Daegu, Gyeongnam, dan Chungnam. Ya. Dan itu dari sekian puluh ribu, ada 560 warga negara Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19. Itu adalah 267-nya import kasus, sedangkan yang 293 domestik. Dan hanya satu meninggal dunia, WNI. Ya, lainnya semuanya sembuh. Pak Gandhi tadi menyebut imported case gitu ya, berarti seperti di Indonesia kebijakannya juga serupa, perjalanan dari luar negeri juga tetap dibuka dengan tentu penerapan protokol kesehatan, ada syarat mengenai menunjukkan vaksin, sertifikat vaksin, ada PCR atau tes antigen. Sama kebijakannya atau ada yang berbeda Pak Gandhi? Sama. Jadi setiap penumpang pesawat yang akan terbang ke Korea Selatan harus mendapatkan PCR di negara asalnya dulu, ya, minimal 2 kali 24 jam. Kemudian pada saat tiba dilakukan PCR, kemudian dikarantina dan dimonitor setiap saat hasil daripada PCR-nya. Pada hari ke-7 nanti di PCR final kalau dia negatif baru boleh beraktivitas. Oke, Pak Gandhi mungkin bisa mengkonfirmasi ini, betulkah pemerintah Korea Selatan ini sudah mengubah kebijakan dari pengujian dan penelusuran, kemudian sekarang ke pemantauan dan diagnosis? Konkretnya kebijakannya seperti apa Pak? Apakah itu kemudian bisa didefinisikan atau diartikan sebagai sebuah pelonggaran atau pelonggaran-pelonggaran terhadap pembatasan yang dilakukan selama ini? Sudah mulai dilakukan di Korea Selatan? Ya, so far sampai saat ini kelihatannya di Korea Selatan dalam pengamatan saya dan juga terrefleksi dari peraturan-peraturan yang diperlakukan, mereka sudah menganggap COVID-19 ini tidak menjadi satu penyakit yang mengkhawatirkan. Kegiatan sehari-hari nampak normal di sini, walaupun social distancing tetap diperketat. Ya, kemudian juga jumlah orang yang boleh masuk ke fasilitas umum seperti restoran dan lain-lain juga dibatasi. Contohnya restoran misalnya hanya maksimal boleh 6 orang. Kemudian restoran juga jam operasionalnya juga dibatasi hanya sampai jam 9 malam. Nah, tentu saja kalau yang mau memesan lewat di luar yang tidak dimakan di restoran boleh, itu di atas jam 9. Tetap di ini.
Kemudian kegiatan anak-anak muda yang di gym ya misalnya juga berjalan normal ya, bahkan di gym lepas masker, tetapi dalam kegiatan di mal dan lain sebagainya harus menggunakan masker. Dan hal ini diperlakukan sebenarnya sejak 1 Desember 2021 yang lalu, karena tingkat dari vaksinasi di sini sudah cukup tinggi, sudah di atas 70%. Jadi dosis pertama vaksin sudah mencapai 87%, dosis kedua vaksin sudah mencapai 86%, dan vaksin booster sudah mencapai 57%. Ya, jadi 29 juta orang kira-kira. Saya pikir ini satu capaian vaksin yang cukup tinggi, sehingga pemerintah sebenarnya menganggap varian Omikron ini tidak terlalu besar ancaman ya, tetapi tetap waspada. Saya lihat masih wait and see juga nampaknya, tetapi sudah tidak terlalu ketat seperti sebelumnya. Baik, itu kebijakan di Korea Selatan. Kalau di Singapura bagaimana Pak Surya Pratomo? Ya, Christian, Singapura kemarin kasusnya juga cukup tinggi, hampir 20.000. Untuk negara dengan 5 juta penduduk, 20.000 luar biasa. Indonesia 68.000 dari 270 juta. Namun di Singapura hari ini justru dikeluarkan kebijakan yang lebih longgar. Jadi pemerintah Singapura melihat bahwa penularan itu terjadi di dalam antar warga di Singapura. Kasus importnya hanya sekitar 200 dari hampir 20.000 ini, artinya hanya 1%. Karena itu hari ini Singapura membuka VTL tambahan dengan Hong Kong, bahkan kemudian VTL lewat laut untuk Bintan dan Batam. Jadi warga Singapura yang liburan ke Bintan dan Batam, mereka ketika kembali bisa menggunakan VTL, menggunakan ferry tanpa harus menjalani karantina. Secara keseluruhan di Singapura juga ada pelonggaran. Biasanya orang hanya boleh menerima tamu di rumah 5 orang dalam 1 hari. Sekarang diperbolehkan menerima 5 orang dalam satu waktu tertentu. Tetapi boleh beberapa kali. Jadi bisa 5 orang, tetapi batasannya 5 orang. Dimakan di luar juga masih dibatasi 5 orang. Jadi secara keseluruhan Singapura melihat bahwa sama dengan di banyak negara, Omikron ini memang menularnya sangat cepat, tetapi kemudian angka fatalitasnya rendah. Karena itu kemudian Singapura menerapkan kebijakan untuk melakukan pelonggaran, tapi tetap orang harus menggunakan masker, tetap dengan protokol kesehatan, tracing dengan digital tracing tetap berjalan, dan ini adalah bagian dari upaya dan tahap untuk masyarakat harus bersiap-siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Oke. Bu Nadia, ternyata di negara lain juga di tengah melonjaknya varian Omikron, tapi kemudian terjadi beberapa pelonggaran. Mungkin sekalian Bu Nadia bisa memberikan pencerahan kepada kami semua yang taat protokol kesehatan juga tetap bisa terpapar COVID-19. 2 hal itu apa yang mau disampaikan ke kami? Iya, jadi sama ya seperti disampaikan kedua Pak Dubes tadi ya. Mau nggak mau kita memang akan hidup berdampingan ya dengan Omikron, karena tadi terakhir Mbak Christian juga sampaikan bahwa ini kemungkinan bukan jenis varian terakhir ya. Jadi masih mungkin ada muncul mutasi-mutasi, tapi mungkin sama seperti Omikron tidak terlalu fatal. Jadi artinya kita sudah harus mulai beradaptasi. Tapi tentunya pemerintah kembali ya, kita tahu kebijakan kita adalah rem dan gas. Jadi menyeimbangkan kapan rem dan tentunya tidak terlalu megas, itu yang menjadi penting. Sehingga antara kepentingan kesehatan dan kepentingan aktivitas lain termasuk kepentingan ekonomi itu bisa berjalan secara bersamaan. Jadi Indonesia sendiri kalau kita lihat juga banyak negara di Eropa itu kemudian sudah mencabut ya protokol kesehatan karena kemudian merasa bahwa ya hidup berdamai saja masker, biasa. Tidak ada lagi tes massal ya. Betul ya. Tapi kita melihat bahwa dengan
variasi yang begitu besar masyarakat kita, maka tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan ini sebagai bagian dari rem untuk menekan laju penularan supaya aktivitas kembali tetap bisa berjalan. Jadi saya rasa kebijakannya sama ya. Artinya kalau kita lihat negara-negara lain yang tadinya kan termasuk Singapura, Korea Selatan, kita ingat sekali ya di awal-awal peningkatan itu kan mereka melakukan lockdown full. Ya. Kita sendiri tidak pernah melakukan kebijakan lockdown ya karena kita merasa bahwa kebijakan untuk melakukan pembatasan itu lebih baik pada level yang paling rendah supaya lebih tepat, lebih memastikan. Ya? Betul, makanya kita keluar dengan PPKM. Oke, tadi Bu Nadia sebut di beberapa negara di Eropa Timur, betul ya? Di Eropa Timur sudah tidak menerapkan protokol kesehatan dan terakhir WHO mengatakan mereka menyoroti itu, mengkritisi soal pengambilan kebijakan yang kemudian sudah tidak menerapkan protokol kesehatan itu. Saya mau minta pandangan Pak Diki, apakah kalau tadi Bu Nadia bilang, kalau Indonesia sih masih narik rem dan enggak secara berimbang. Sebisa mungkin ada kebijakan di situ. Kebijakan yang menahan bandul ada di tengah di antara itu. Kalau Indonesia kapan kira-kira Pak Diki? Tapi kita harus usai jeda kami akan bahas sesaat lagi dengan sejumlah narasumber. Bahkan ada yang udah ada tes ya, lepas masker.